Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Ananda semua. Nah, kita akan melanjutkan materi kita dengan pertemuan yang sebelumnya. Sebelumnya di dalam kelas kita sudah bahas tentang bentuk pangkat dan bentuk akar. Nah, sekarang kita akan bahas bagian materi yang logaritma. Oke. Nah, di sini ada definisinya, silakan disimak. Jika A adalah bilangan positif dan G adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1, maka G log A sama dengan X. Sehingga G log A sama dengan X ini juga bisa diubah bentuknya menjadi bilangan berpangkat, yaitu G pangkat X sama dengan A. Di mana G ini adalah bilangan pokok, A ini adalah numerus, dan X ini adalah hasil logaritmanya. Nah, bagian ini kita bisa ubah ke bentuk pangkat. Nah, ini kan tulisannya di bagian kiri, yang sebelah sini sebelah kanan, dan yang di sini angka yang di tengah-tengah. Jadi biar gampangnya mengubah bentuk logaritma ke bentuk bilangan berpangkat, itu adalah kiri pangkat kanan sama dengan yang di tengah-tengah. Jadinya G pangkat X sama dengan A. Ini dia hasilnya. Kalau kita mengubah bentuk pangkat ke bentuk logaritma, sama juga. Yang sebelah kiri, log sebelah kanan, itu sama dengan yang di tengah-tengah. G log A sama dengan X, gitu ya. Oke, dan perlu diperhatikan juga untuk bagian ini, 10 log 3 sama dengan ditulis juga dengan log 3. Jadi kalau misalkan bilangan pokoknya 10 atau basisnya 10, itu boleh tidak ditulis. Nah, jadi kalau misalkan penulisannya seperti ini, log 7, berarti ini juga maknanya sama dengan 10 log 7. Sama juga dengan kalau di bilangan berpangkat, yang pangkat 1 tidak perlu ditulis pangkat satunya, cukup bilangan itu aja. Contoh, 2 pangkat 1 sama dengan 2, atau 3 pangkat 1 sama dengan 3. Jadi tidak perlu ditulis pangkatnya. Kalau di logaritma, angka 10-nya yang tidak perlu ditulis. Biar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada dua soal. Yang soal pertama mengubah bentuk logaritma ke bentuk pangkat, dan soal yang kedua mengubah bentuk pangkat ke logaritma. Coba kita bahas. Di sini soal yang pertama, 4 log 16 sama dengan 2. Kita ubah ke bentuk pangkat, berarti kiri pangkat kanan sama dengan yang di tengah-tengah. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Benar ya, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kalau di sini, 25 log 5 sama dengan setengah. Kita ubah ke bentuk bilangan berpangkat, berarti 25 pangkat setengah sama dengan 5. Perlu diketahui, kalau bilangan yang berpangkat setengah itu sama juga dengan akar ya. Nah, jadi 25 pangkat setengah itu sama juga dengan akar 25. Yang mana akar 25 itu sama dengan 5. Jadi akar suatu bilangan itu kalau diubah menjadi bilangan berpangkat, dia pangkat setengah atau pangkat 1/2. Oke, lanjut yang C. P log Q sama dengan R. Berarti kita ubah ke bentuk pangkatnya P pangkat R sama dengan Q. Kiri pangkat kanan sama dengan yang di tengah-tengah. Bisa ya? Untuk soal nomor 2, kita akan mengubah bentuk bilangan berpangkat ke bentuk logaritma. Sama seperti yang tadi, kiri log kanan sama dengan yang di tengah-tengah. Berarti 3 log 81 sama dengan 4. Untuk soal nomor B juga gitu, X log R sama dengan Y. Kiri log kanan sama dengan yang di tengah-tengah. Oke, lanjut soal nomor 3. Hitunglah nilai X. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat yang tadi, definisi yang tadi. 2 log 64 sama dengan X, kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Sehingga diperoleh 2 pangkat X sama dengan 64. Di mana 64 ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 6. Sehingga nanti diperoleh 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 6. Nah, bilangan pokok 2-nya bisa kita coret sehingga diperoleh X sama dengan 6. Jadi diperoleh nilai X-nya 6. Gitu juga untuk soal nomor B, 8 log X sama dengan 3, kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Kiri pangkat kanan, 8 pangkat 3 sama dengan
X. Atau boleh juga ditulis X sama dengan 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 itu adalah 8 dikali 8 dikali 8 sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh 512. Begitu kita latihan soal untuk bilangan berpangkat dan bilangan logaritmanya. Begitu juga untuk yang C, bisa dibaca sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas dengan sifat-sifat logaritma. Nah, di sini secara garis besar sifat logaritmanya ada sebanyak 7. Nah, kita akan bahas satu persatu. Sifat yang pertama, A log 1 sama dengan 0 dan A log A sama dengan 1. Jadi, suatu bilangan yang dilogaritmakan dengan 1 sama dengan 0. Contohnya, jadi di sini saya tulis contohnya. Misalkan yang kita ganti hanyalah berupa huruf ya. Berarti kalau misalkan hurufnya A itu sama dengan 2, 2 log 1 sama dengan 0. Atau 7 log 1 sama dengan 0. Atau 1000 log 1 sama dengan 0. Pokoknya apapun log 1 hasilnya 0. Oke. Dan sifat yang selanjutnya A log A sama dengan 1. Jadi kalau angka bilangan pokok dengan numerusnya sama, A dengan A ini sama, maka hasilnya 1. Contoh, kalau misalkan dengan angka, saya ambil angka sembarang, misalkan 2 log 2 itu sama dengan 1. 3 log 3 sama dengan 1. 4 log 4 sama dengan 1. 12 log 12 juga sama dengan 1. Nah, itu contohnya. Pokoknya angkanya sama, logaritmanya berarti 1. Bisa ya untuk sifat nomor 1. Untuk sifat nomor 2, A log X tambah A log Y sama dengan A log XY. Maknanya adalah A log X dikali dengan Y. Dengan syarat nilai basisnya harus sama. Jadi dengan syarat nilai A di sini harus sama. Nah, nanti ada contoh soalnya. Nah, misalkan 2 log 3 ditambah dengan 2 log 5. Berarti ini sama dengan 2 log 3 dikali 5, yaitu 2 log 15. Itu contoh untuk sifat nomor 2. Dengan catatan angka di sini harus sama ya. Kalau misalkan berbeda angkanya, 3 sama 5-nya tidak bisa kita kalikan. Nah, begitu juga untuk sifatnya nomor 3. A log X kurang A log Y sama dengan A log X per Y. Nah, kalau ditambah tadi, didekatkan atau dikelompokkan menjadi kali, kalau dikurang menjadi bagi. Contoh yang tadi, 2 log 3 dikurang 2 log 5 itu sama dengan 2 log 3 bagi 5. Jadi kalau dia kurang, lognya dibagi. Oke, lanjut sifat nomor 4, A log X sama dengan C log X per C log A. Berarti log X ini ini sebagai pembilang dibagi dengan log A-nya sebagai penyebut. Dengan catatan C di sini harus sama. Nah, contoh. Misalkan 2 log 3. Berarti bisa kita ubah menjadi log 3 per log 2. Jadi yang 3 dulu baru 2 sebagai penyebutnya. Nah, untuk bilangan basis di sini boleh terserah angkanya tergantung yang ada di soal. Kalau misalkan di sini angka 5, berarti di bawah juga angka 5. Kalau di atas angka 7, berarti di bawahnya juga angka 7. Oke, nanti ada contoh soalnya. Sifatnya nomor 5, A log X sama dengan 1 per X log A. Jadi kebalikannya. Contoh, 3 log 5 itu sama juga dengan 1 per 5 log 3. Jadi kebalikannya. Sifat nomor 6, A pangkat M log X pangkat N itu sama dengan N per M A log X. Jadi kita lihat di sini untuk pangkat yang bagian bawah ini sebagai pembilang dan pangkat yang di atas ini sebagai penyebut. Contoh, misalkan 2 pangkat 3 log 3 pangkat 9. Nah, ini bisa kita ubah. Pangkat yang di sini kita jadikan sebagai pembilang dan pangkat yang 3 ini kita jadikan sebagai penyebut. Sehingga yang log tadi kita salin lagi 2 log 3.
9/3 itu sama dengan 9/3, yaitu 3 dikali dengan 2 log 3. Jadi ini hasilnya 3 dikali dengan 2 log 3. Dan untuk nomor 7, A pangkat A log X itu sama juga dengan X. Contoh, 7 pangkat 7 log 2 itu sama dengan 2. Jadi angka 7 yang di sini bisa dihilangkan. Oke, itu sifat-sifat dan beserta contohnya. Nah, di sini kita akan bahas contoh-contoh yang lainnya. Contoh, untuk yang ini, 6 untuk sifat yang sama kayak tadi, 2 pangkat 8, kita langsung ke contoh ya. 2 pangkat 8 log 16 pangkat 2. Berarti pangkat yang 2 ini kita pindahkan ke depan sebagai pembilang dan 8 dipindahkan ke depan sebagai penyebut. Sehingga diperoleh 2/8 kali 2 log 16. Nah, perlu diketahui, diingat bahwa 16 ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 4. Nah, 2/8 ini dikali dengan pangkat 4 ini kita pindahkan ke depan. Nah, 2 log 2-nya tetap. Nah, 4 ini karena di sini nggak ada pangkat ya, atau pangkat 1 berarti nggak perlu ditulis, cukup 4 aja kita pindahkan ke depan. Lalu 2 log 2 seperti sifat yang tadi, kalau angkanya sama, hasilnya adalah 1. Sehingga diperoleh 2/8 kali 4 kali 1, bisa kita coret bagi 4, ini bagi 4 diperoleh 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi hasil nomor 6, contoh nomor 6 itu adalah 1. Contoh yang lain, yang di nomor 7. 5 pangkat 3 log 5 pangkat 6. Nah, bisa kita lihat bahwa 5 pangkat 3 log 5 pangkat 6. Nah, pangkat 6 ini kita jadikan sebagai pembilang, pindahkan sebagai pembilang, dan 3 di sini sebagai penyebut. Nah, harusnya kan dikali dengan 5 log 5. Karena 5 log 5 bernilai 1, sehingga kita peroleh 6 bagi 3 saja sama dengan 2. Nah, itu contoh untuk contoh nomor 7. Selanjutnya, contoh nomor 8. Contoh nomor 8, 2 pangkat 4 log 8 pangkat 4. Nah, sama seperti yang tadi, kita pindahkan ke depan, saya tulis ulang ya, 2 pangkat 4 log 8 pangkat 4. Nah, 4 yang di sini sebagai pembilang, dan 4 yang di atas ini sebagai penyebut. 2 log 8. 4 bagi 4 sama dengan 1. Nah, 2 log 8 itu bisa kita ubah 8-nya menjadi 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, seperti yang tadi, pangkatnya pindahkan ke depan sehingga diperoleh 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu sama dengan 1 sehingga diperoleh 3 kali 1 sama dengan 3. Bisa ya diikuti? Nah, contoh selanjutnya juga ada G pangkat G log X sama dengan X. Sama seperti yang tadi, berarti 7 pangkat 7 log 9, coret aja 7 sama 7-nya sehingga diperoleh 9. Nah, jadi sifat-sifat ini membantu kita dalam menjawab soal-soal logaritma yang kompleks. Contoh yang lain, yang seperti yang tadi, 2 log 4 tambah 2 log 8. Nah, karena dia ditambah, berarti kalau kita gabungkan sehingga 4 sama 8-nya kita kali. 4 kali 8, 32. 32 itu bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 5. Nah, 5-nya kita kedepankan, pangkatnya kita kedepankan, sehingga tinggalnya 2 log 2. Di mana 2 log 2 itu sama dengan 1, sehingga 5 kali 1 diperoleh 5. Oke, bisa ya? Selanjutnya, G log X kurang G log Y sama dengan G log X per Y. Ini mirip ya dengan sifat yang tadi. Nah, di sini kita fokus ke contohnya. 3 log 27 dikurang 3 log 9. Karena dikurang berarti 27 dengan 9-nya kita bagi. 27 bagi 9 sama dengan 3, di mana 3 log 3 sama dengan 1. Karena apa? Karena angkanya sama. Begitu juga untuk soal yang di sini. 2 log 40 dikurang 2 log 10. Karena dia dikurang, berarti 40 dengan 10-nya kita bagi. Sehingga diperoleh 2 log 40 bagi 10. 40 dibagi 10 sama dengan 4. Nah, 2 log 4 ini, yang angka 4-nya bisa kita ubah menjadi bentuk 2 pangkat 2.
karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu pangkat yang 2 di sini kita kedepankan. Yang ini kita pindahkan ke depan sehingga menjadi 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 adalah 1. 2 kali 1 diperoleh 2. Nah, bisa ya diikuti. Kalau misalkan masih ragu, bisa nanti di back atau dilihat durasi sebelumnya. Lanjut, nah ini sifat yang tadi, kita langsung ke contoh soal. Nah, misalkan 3 log 5 sama dengan A. Pertanyaannya, tentukanlah 9 log 15 dalam bentuk A. Nah, di sini saya tulis kembali supaya paham uraian dari langkah-langkah yang di sini. Nah, kita akan mulai dari 9 log 15. Nah, dalam bentuk A. Nah, 9 log 15 ini bisa kita urai berdasarkan sifatnya log 15 per log 9. Nah, karena di soal di sini ada angka 3, berarti kita tambahkan angkanya yang bagian sini bilangan pokoknya sama-sama 3. Kalau di soalnya angkanya 7, berarti di sini kita juga tulis 7. Nah, sesuaikan dengan apa yang ada di soal. Nah, lanjut, kita ubah bentuk 15-nya menjadi 3 log 3 dikali 5, karena 3 kali 5 adalah 15. Kalau untuk yang di bawah ini, 3 log 9 itu juga bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2, karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, ingat, sifat logaritma kalau dikali, jadi bisa diurai kalau dia dikali diurainya sehingga menjadi bentuk tambah. Sifat-sifat yang sebelumnya ya. Kalau dikali, kita urai jadi tambah. Kalau dibagi, kita urai menjadi kurang. Per. Nah, sifat yang tadi, pangkat 2-nya kita pindahkan ke depan, sehingga 2 dikali 3 log 3. Bisa ya diikuti sampai sini. Selanjutnya, untuk bagian ini, 3 log 3-nya bisa kita ubah menjadi 1 tambah 3 log 5. 3 log 5 ada di soal nilainya adalah A. 1 tambah A per 2 dikali 3 log 3 ini adalah 1. 2 kali 1 adalah 2. Sehingga diperoleh 1 tambah A sama dengan 2. Nah, ini uraiannya untuk soal yang tadi ya. Oke, biar lebih paham lagi kita bahas contoh yang lain. Contoh untuk yang bagian ini. 2 log 3 sama dengan A, itu yang ada di soal. Nyatakanlah 8 log 3 dalam bentuk A. Berarti kita uraikan 8 log 3 sama dengan, bisa kita pakai yang tadi, log 3 per log 8. Nah, angka yang di atas ini kita peroleh dari di sini. Yang disoalkan angka 2, berarti kita ubah menjadi 2 di sini juga 2. Yang penting sama atas bawah. Jadi 2 log 3 per 2 log 8. 2 log 3 di dalam soal dinyatakan dalam bentuk A. Per 2 log 8, 8 bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 3. Sehingga diperoleh A per 3 dikali 2 log 2 itu sama dengan 1, sehingga diperoleh A per 3. A per 3 itu sama juga dengan sepertiga A. Nah, itu contoh untuk bilangan logaritma. Nah, selanjutnya ini juga ada contoh-contoh sifatnya yang lain. 3 log 5 itu juga sama dengan 1 per 5 log 3. Terus kalau untuk perkalian, nah di sini ada tambahan sifat juga ya. G log A dikali A log B itu sama dengan coret A sama A-nya sehingga diperoleh G log B. 2 log 7, ini contoh, 2 log 7 dikali 7 log 4 dikali 4 log 8. Coret 7 dengan 7-nya, 4 dengan 4, sehingga diperoleh 2 log 8. Kenapa 2 log 8 hasilnya 3? Nah, bisa kita urai ya. 2 log 8 itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Lalu 3-nya kita kedepankan, sehingga diperoleh 3 dikali 2 log 2. Di mana 2 log 2 itu sama dengan 1, 3 kali 1 itu sama dengan
3. Tuh. Gitu juga untuk yang ini. 2 log 5 dikali 5 log 64, coret 5 sama 5-nya, sehingga diperoleh 2 log 64. 64 ini bisa kita urai menjadi 2 pangkat 6. Sehingga pangkat 6-nya kita kedepankan, jadinya 6 dikali 2 log 2. Di mana 2 log 2 itu sama dengan 1. 6 kali 1 sama dengan 6. Makanya hasilnya 2 log 64 itu sama dengan 6. Dan ini contoh yang terakhir, 3 log 2 itu juga sama dengan log 2 per log 3. 4 log 5 juga sama dengan log 5 per log 4. Terus yang nomor 3 ini setengah log 6 itu sama dengan log 6 per log setengah. Nah, log setengah ini, 1 per 2 ini sama juga ditulis dengan 1 per 2 pangkat 1. Nah, coba kita uraikan kenapa bisa menjadi min log 2. Nah, ingat lagi sifat bilangan berpangkat, 2 pangkat 1 ini sebagai penyebut, kita ubah sebagai pembilang sehingga diperoleh 2 pangkat min 1. Ingat kembali ya, kalau misalkan berubah posisinya dari penyebut ke pembilang, pangkatnya berubah dari positif menjadi negatif. Sehingga untuk log 6 ini tetap, per pangkat min 1 ini kita pindahkan ke depan, jadinya min 1 log 2. Berdasarkan apa? Berdasarkan sifat logaritma. Nah, makanya diperoleh log 6 per min 1 kali log 2 adalah min log 2. Nah, itu dia contoh-contoh dari soal-soal logaritma. Nah, biar lebih pahamnya, silakan dikerjakan latihan. Nah, ini latihannya ya, saya tulis. Silakan kerjakan latihannya soal nomor 1, 2 log 4 ditambah dengan 2 log 16 sama dengan berapa? Terus soal nomor 2, sebentar saya soal nomor 2, 3 log 81 sama dengan berapa? Terus untuk selanjutnya untuk nomor 3 di sini 8 log 32 sama dengan berapa? Dan terakhir soal nomor 4, jika diketahui 2 log 8 sama dengan M dan 2 log 7 sama dengan N, maka tentukanlah nilai dari 16 log 14. Nah, ini dia ada 4 soal ya. Maka jika diketahui 2 log 8 sama dengan M dan 2 log 7 sama dengan N, maka tentukanlah nilai dari 16 log 14. Jadi di sini ada 4 buah soal sehingga bisa Anda semua tulis kerjakan di double folio ya. Di double folio masing-masing pribadi 4 soal. Silakan dikerjakan dan dikumpul di hari Senin pada saat kita pertemuan kita belajar di kelas. Oke, untuk materi ini sekian dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.